Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Istri yang dimanja, bab 288. Bukankah kamu? Para pelanggan yang lewat tidak bisa menahan diri untuk melihat ke Ricky Mo dan Amanda Mu dengan penasaran, dan tatapan mereka juga bercampur dengan rasa iri. Amanda Mu dan Ricky Mo tidak mempedulikan tatapan mata orang lain. Yang satunya mengambil sayuran, dan yang satunya mendorong kereta belanja. Namun, suasana yang awalnya harmonis ini dihancurkan oleh sebuah suara. Amanda. Terdengar keterkejutan dalam suara pria yang akrab namun asing itu. Amanda Mu menoleh ke arah suara itu, dan dia melihat wajah seorang pria yang sama familiarnya. Amanda Mu tanpa sadar menaikkan volume suaranya setelah dia melihat pria itu dengan jelas. Peter Si. Sudah lama tidak bertemu, untung Amanda masih mengingatku. Peter Si berjalan mendekatinya dan nada bicaranya masih lembut seperti dulu. Karena Amanda Mu pernah mendengar percakapan antara Ricky Mo dan Donnie sebelumnya, ketika saat ini dia melihat Peter Si, ekspresinya juga terlihat agak tidak baik. Kesannya terhadap Peter Si awalnya sudah cukup buruk, tetapi sekarang ia tidak menyukai Peter Si sedikitpun karena masalah anaknya. Amanda Mu hanya menyeringai, sebelum menunggunya selesai berbicara, Ricky Mo yang mendorong kereta belanja di belakangnya, melangkah maju untuk memblokirnya dan memisahkannya dengan Peter Si. Ricky juga ada di sini, kebetulan sekali, kalian membeli sayuran. Ketika Peter Si melihat Ricky Mo, senyuman di wajahnya semakin mendalam. Ricky Mo tidak mengatakan sepatah kata pun, dia menarik Amanda Mu dan pergi. Peter, ternyata kamu di sini, aku sudah lama mencarimu. Amanda Mu yang awalnya sudah mau pergi, ketika dia mendengar suara itu, dia langsung berhenti. Ketika dia menoleh, ternyata benar dia melihat Siska Mu meringkuk di samping Peter Si. Tampaknya dia merasakan tatapannya, dan Siska Mu juga menatapnya. Ketika Siska Mu melihat Amanda Mu, kedua matanya langsung melebar. Amanda Mu. Bukankah kamu sudah meninggal? Amanda Mu tersenyum. Maaf sudah membuatmu kecewa. Dunia ini benar-benar sempit, begitu mereka kembali, mereka sudah bertemu dengan Peter Si dan Siska Mu. Peter Si berpura-pura memelototi Siska Mu dengan marah. Apa yang kamu katakan? Media-media itu suka berbicara omong kosong, kamu bukan tidak tahu akan itu. Benar juga. Hal kecil seperti ini bukan apa-apa. Berpura-pura mati dan melarikan diri dari kriminal bukanlah hal yang aneh, bukankah aku juga dibebaskan olehmu ketika waktu itu aku masuk penjara? Siska Mu tersenyum manis. Amanda Mu mengepalkan kedua tangannya, dan mengambil napas dalam-dalam untuk sedikit menenangkan dirinya. Pada saat ini, Ricky Mo yang tidak berbicara dari tadi, berkata dengan tenang. Peter Si, urus wanitamu. Siska Mu bergegas bersembunyi di belakang Peter Si dan berkata dengan manja. Peter, aku sangat takut. Ricky Mo mencibir, terlihat aura suram di wajahnya. Apakah kamu tahu berapa kompensasi yang harus kamu bayarkan untuk menabrak orang sampai mati? 2 miliar lebih sudah bisa membeli nyawa seseorang, murah bukan? Begitu Siska Mu mendengar perkataan Ricky Mo, dia tertegun di sana, terlihat kepanikan di matanya, dia bersembunyi di belakang Peter Si dan tidak berani berbicara. Dia masih ingat waktu itu bagaimana Ricky Mo menanganinya. Dia tahu betapa sesatnya Ricky Mo, dia berkata begitu, mungkin dia akan benar-benar membeli orang untuk menabraknya sampai mati. Apa yang Ricky Mo lakukan padanya sebelumnya telah mengakar dalam hatinya, itu membuatnya merasa takut ketika dia memikirkannya. Melihat Siska Mu ketakutan seperti itu, Ricky Mo hanya mencibir dan menarik Amanda Mu pergi. Dalam perjalanan pulang, mereka berdua sangat diam. Amanda Mu sedang memikirkan percakapan antara Ricky Mo dan Donnie sebelumnya. Jika putrinya benar-benar dibawa pergi oleh Peter Si, dan Peter Si masih bergaul dengan Siska Mu sangat membencinya. Wajah Amanda Mu tiba-tiba berubah menjadi pucat. Ricky Mo yang di samping selalu memperhatikan Amanda Mu. Dia dengan mudahnya menyadari keanehan Amanda Mu. Ricky Mo menghentikan mobil di sisi jalan dan bertanya. Ada apa? Mengapa wajahmu begitu sulit dilihat?
Katakan kepadaku. Apakah anak kita dibawa pergi oleh Peter C? Amanda Mu langsung menoleh, mengulurkan tangannya dan meraih sudut pakaiannya. Dia meraihnya dengan sangat kuat seperti meraih harapan terakhirnya. Ricky Mo tertegun, ternyata dia sudah mendengar percakapannya dengan Donnie. Dia meraih tangan Amanda Mu dan berkata dengan tegas. Bukan Peter C. Amanda Mu menggelengkan kepalanya dan berkata. Jangan bohongi aku lagi, aku ingin mendengarkan yang sebenarnya, apa yang tidak bisa aku terima sekarang. Awalnya, dia pikir Ricky Mo yang membawa anak mereka pergi. Setelah kembali ke kota J, dia menyadari bahwa segalanya tidak sesederhana itu dan dia mendengarnya menyebut Peter C. Dia sekarang sudah bersiap untuk melakukan rencana yang terburuk, dia tidak tahan ditipu olehnya lagi. Aku tidak membohongimu, Ricky Mo menjelaskan kepadanya dengan serius. Donnie hanya baru tahu bahwa dana yang dikirim ke luar negeri adalah rekening milik Peter C., tetapi itu tidak berarti dia yang melakukannya, dia tidak memiliki kemampuan itu. Bisa mencuri anaknya tanpa disadari oleh siapapun dari ruang operasi, itu bukan hal yang bisa dilakukan oleh Peter C. Amanda Mu mengangguk. Dia percaya dengan perkataan Ricky Mo. Selain itu, tidak peduli seberapa hebatnya Peter C., dia tidak akan bisa melawan Ricky Mo. Dia sangat percaya akan itu. Jadi siapa? Amanda Mu bertanya dengan pelan. Jadi siapa yang mencuri anak kita? Ricky Mo tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Sudah 1 bulan, dan dia belum mendapatkan petunjuk apapun. Namun itu sudah diperiksa sampai ke Peter C. Dan Peter C dapat dianggap sebagai setengah orang keluarga Mo. Ketika petunjuk menunjuk ke Peter C, itu artinya menunjuk ke keluarga Mo. Dalam 6 bulan terakhir, ia membuat tindakan besar untuk mengetahui masalah ibunya waktu itu. Ketika dia memeriksanya, ada seseorang diam-diam menghalanginya. Jika hal ini juga dilakukan oleh keluarga Mo, itu pasti ada hubungannya dengan masalah ibunya waktu itu. Apakah mereka sedang memperingatkannya atau ingin mengancamnya, sekarang itu masih belum jelas. Amanda Mu bukan orang bodoh, segera dia memikirkan hal yang sama dengannya. Amanda Mu menatap wajah Ricky Mo yang terdiam, beberapa waktu kemudian dia berkata dengan tenang. Apakah itu ada hubungannya dengan keluarga Mo? Masalah ibu Ricky Mo waktu itu ada hubungannya dengan keluarga Mo. Hal kakek terjatuh dari tangga 6 bulan yang lalu juga berhubungan dengan keluarga Mo. Dan dia difitnah sebagai orang yang mendorong kakek Mo terjatuh dari tangga, itu juga berhubungan dengan keluarga Mo. Amanda Mu bertanya dengan tidak mempercayainya. Apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan? Tidak peduli apa yang ingin mereka lakukan, aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Aku akan merebut anak kita kembali. Ricky Mo menatapnya dengan tatapan yang sangat tegas. Amanda Mu melonggarkan sudut bajunya. Itu bukan urusanmu sendiri, dia juga anakku. Mereka berdua kembali ke apartemen, Amanda Mu tidak memiliki niat untuk memasak, akhirnya mereka berdua meminta orang mengirim makanan dari Jade Imperial. Tetapi mereka tidak makan banyak. Setelah mereka makan hari sudah sore. Barang yang dibawa Amanda Mu tidak banyak, dia merapikannya sebentar lalu memanggil Ricky Mo. Ricky Mo melihat koper yang sudah ia rapikan dan ekspresi wajahnya menjadi suram. Apa yang ingin kamu lakukan? Bersambung. Titik.